Adi dengan hormat berkata, "Tuanku, minta bawahanmu untuk menyelidiki keluarga Cahya Renza dan Polen." Keberadaan putra Cahya Renza, bawahannya belum menemukan petunjuk apapun. Jika saya menyerang keluarga Polen sekarang, saya khawatir anak itu akan takut untuk muncul lagi. Lord mendengus dingin, "Kamu hanya perlu membunuh Nicholas, istrinya, dan ketiga putra dan satu putri mereka. Anak laki-laki bermarga Renza akan muncul secara alami." Adi bertanya dengan heran, "Tuanku, saya berani bertanya kepada Anda, mengapa Anda begitu yakin?" Lord berkata dengan dingin, "Menurut Nicholas memutuskan urutan suksesi aset keluarga Polen. Begitu sesuatu terjadi padanya dan anak-anaknya, aset keluarga Polen akan dibagi menjadi dua bagian. Separuh akan diwarisi oleh 3 putra dan 1 putri keluarga Polen, dan separuh lainnya akan diwarisi oleh putra Cahya Renza. Warisan, artinya, begitu mereka mati, anak bermarga Renza akan menjadi pewaris aset terbesar keluarga Polen. Selama anak itu masih hidup, dia pasti tidak akan bisa menolak godaan ini. Dimanapun dia berada, dia pasti akan muncul untuk menerima warisan sebesar ini, dan kemudian kamu bisa membunuhnya tanpa usaha apapun." Dengan itu, Lord melanjutkan, "Waktu semakin singkat, jadi cepatlah dan pergi sekarang." Jantung Adi berdetak kencang. Dia sudah lama tahu bahwa tugas pertamanya datang ke Jakarta kali ini adalah untuk membunuh keluarga Polen, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia tiba di Jakarta, dia akan menemukan 2 senjata ajaib satu demi satu. Sekarang, dia masih berharap mengikuti petunjuk Alvin, dia bisa menemukan lebih banyak senjata ajaib. Jadi dalam hal ini, dia tidak akan segera mengambil tindakan terhadap keluarga Polen. Dia jelas tahu bahwa keluarga Polen adalah keluarga teratas ketiga di dunia, dan begitu mereka bergerak, itu pasti akan menimbulkan kegemparan di seluruh opini publik internasional. Dia juga tahu bahwa begitu keluarga Polen benar-benar mati di sini, para pejabat pasti akan berusaha keras untuk menyelidiki sampai akhir. Ketika saatnya tiba, dia tidak tahu berapa banyak orang yang cakap dan orang asing akan dikirim ke Jakarta untuk menyelidiki petunjuk. Saat itu, aksinya di Jakarta akan sangat dibatasi. Bahkan sangat mungkin setelah membunuh seseorang, dia akan dicari oleh departemen terkait di negara ini dan di seluruh dunia. Kalau begitu, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk menggali garis Alvin? Bagaimanapun, Alvin bukanlah tokoh kunci dalam pertarungan, dan bahkan jika dia membunuhnya, dia tidak akan dapat menemukan petunjuk tentang keluarganya. Hal semacam ini hanya bisa dilakukan dengan mengakali, bukan dengan paksa. Jadi, solusi terbaik adalah menghadapinya. Lord dapat memberinya beberapa hari lagi untuk menggali jauh ke dalam garis Alvin, dan kemudian pergi untuk menyelesaikan masalah Polen tanpa gangguan. Tepat ketika dia ragu-ragu dan tidak tahu bagaimana meminta pengampunan Lord bertanya dengan tajam, "Adi, sejak aku memintamu untuk pergi ke Jakarta, kamu terus maju mundur. Kau masih belum memberiku jawaban yang jelas. Mungkinkah kau memiliki 2 pemikiran tentang Black Mamba?" Adi ketakutan dan punggungnya terasa dingin seolah jarum yang tak terhitung jumlahnya telah menembus kulitnya, menyebabkan seluruh punggungnya terasa seperti tusukan jarum. Dia hanya bisa berkata dengan tulus dan ketakutan, "Lord telah salah memahami bawahan ini, dan bawahan ini setia kepada Black Mamba. Jadi bagaimana saya bisa memiliki hati pengkhianatan? Hanya saja bawahan ini masih memiliki sesuatu untuk dilaporkan kepadamu di masa depan." Lord berkata dengan dingin, "Katakan." Adi merenung sejenak, mengertakkan gigi, dan berkata, "Kembali ke Tuan. Bawahan ini mendapat senjata ajaib di Jakarta hari ini." Adi tahu itu dengan sangat baik. Mengingat fakta bahwa dia telah melanggar perintah dan menunda waktu untuk datang ke Jakarta, jadi jika kali ini tidak ada alasan yang cocok, dia tidak bisa lagi melanggar perintah. Jika dia tidak membangkang, itu berarti dia akan segera pergi ke Cempaka Villa,
dan membunuh keluarga Polen yang sedang tidur dan semua orang yang melindungi mereka. Langkah besar seperti itu pasti akan mengejutkan seluruh dunia. Dapat dibayangkan bahwa Jakarta, sebagai tempat kejadian itu terjadi, pasti akan memasuki keadaan darurat militer yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau begitu, bagaimana dia bisa menggali petunjuk tentang Alvin dan kelompoknya? Oleh karena itu, jika ingin menunda waktu untuk melakukannya, cara terbaik adalah berinisiatif menjelaskan senjata ajaib tersebut. Lagi pula, senjata ajaib itu tidak hanya sangat berharga bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi Lord. Adi ingin menahan potongan kayu sambaran petir yang bisa memanggil guntur dari langit, dan keluarkan cincin itu, agar Lord bisa memberinya rahmat beberapa hari. Mendengar dia mengucapkan kata senjata ajaib, Lord berhenti selama 2 atau 3 detik, dan kemudian bertanya dengan dingin, "Kamu punya senjata ajaib?" "Senjata ajaib apa?" Adi dengan cepat menjelaskan, "Kembali ke Tuan, bawahan ini secara tidak sengaja bertemu dengan seorang pedagang yang sedang membuang barang antik. Mereka baru saja menggali sebuah makam kuno di Jakarta beberapa waktu lalu dan menjual barang antik tersebut. Di antara mereka ada cincin batu giok, ada susunan lengkap di cincin." Lord segera bertanya, "Apa pengaruhnya? Sudahkah kau mencoba efek dari arai itu?" Adi menjawab, "Arai adalah metode akupuntur pasif." Bawahan berspekulasi bahwa itu pasti semacam formasi pasif. Lord terkejut dan berkata, "Apakah ini benar?" Adi berkata dengan tegas, "Tuanku, beraninya bawahan ini berbohong kepada Anda. Jika Anda tidak mempercayai saya, tunggu bawahan menyelesaikan misinya. Saya akan membawa senjata ajaib ini kembali untuk Anda lihat." Lord berhenti sejenak, tersenyum, dan berkata, "Adi, sepertinya kamu memiliki niat egois terhadapku." Adi buru-buru berkata, "Saya tidak berani. Bawahan ini awalnya berencana untuk mengkonfirmasi keasliannya terlebih dahulu, dan kemudian melapor kepada Tuan. Selain itu, bawahan ini juga berpikir bahwa jika saya dapat mengambil kesempatan untuk menemukan beberapa artefak magis lagi dan kembali untuk mempersembahkannya kepada Lord, itu dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa." Lord mencibir, dan berkata, "Karena ini masalahnya, kamu punya hati." Setelah itu, Lord berkata lagi, "Baiklah, aku akan memberimu 3 hari lagi. Jika kau dapat menemukan lebih banyak artefak magis, aku akan memberimu penghargaan besar saat kau kembali. Jika kamu tidak dapat menemukan artefak magis, kamu tidak boleh menunda lebih lama lagi. Setelah 3 hari, kamu harus menghancurkan seluruh keluarga Polen." Adi menghela napas lega saat dia menang. Periode jendela 3 hari seharusnya cukup baginya untuk menggali jauh ke dalam geng Alvin. Jika dia dapat menemukan senjata sihir yang lebih banyak dan lebih baik, maka dia akan menyaring yang malang dan kembali ke Lord. Jika dia tidak dapat menemukan senjata sihir lainnya, maka dia hanya dapat mengembalikan kunci giok kepada Lord. Gunakan saja ini kunci giok untuk ditukar dengan kesempatan menghasilkan banyak uang dengan yang kecil. Dalam 10 menit, timur jauh Rusia. Saat ini, Ariana seperti sebuah lagu, bermeditasi di mana dia tinggal sementara. Bagi orang seperti dia dan Adi yang sudah menguasai energi spiritual, tidur bukan lagi kebutuhan yang kaku. Mereka lebih suka menghabiskan waktu tidurnya dengan bermeditasi dan bernapas. Meskipun tidak ada energi spiritual di dunia untuk mereka serap dan ubah, setidaknya mereka bisa bermeditasi dan bernapas. Bantu mereka menyempurnakan aura di tubuh mereka agar lebih murni. Saat ini, ponsel Ariana tiba-tiba bergetar. Selain 2 Earl lainnya, satu-satunya orang yang dapat melakukan panggilan ke telepon ini adalah Lord, jadi dia segera membuka matanya dan membuka kunci telepon. Perangkat lunak khusus menunjukkan bahwa Lordlah yang memanggilnya. Ariana dengan cepat menekan tombol jawab, dan berkata dengan hormat, "Tuanku."
Tuan di ujung telepon bertanya dengan lembut, "Ariana, di mana kamu sekarang?" Ariana mengerutkan kening. Dia tahu bahwa dengan ponsel yang diberikan Lord kepadanya, dia tidak hanya dapat menghubunginya 24 jam sehari tetapi juga mengetahui lokasi real time-nya. Tapi Lord sengaja menyapanya dengan sopan. Sepertinya dewa ingin dekat dengannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.